Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Dwi Indriani. Di video ini saya akan membahas tentang teori Magritte, yang dimana teori Magritte ini adalah teorema yang sangat penting jika dihubungkan dengan integrasi garis pada kurva tertutup bidang. Teori ini menjelaskan hubungan antara integral garis di sepanjang kurva atau kurva-kurva yang membentuk sebuah daerah dan integral ganda atau integral-integral permukaan di daerah tersebut. Nah, apabila kita melihat gambar di sini, bisa dijelaskan bahwa misalkan C itu kurva mulus sepotong-sepotong tertutup sederhana yang membentuk batas dari suatu daerah D di bidang X, Y. Jika Pi dan Q kontinu dan mempunyai turunan kontinu pada D dan batasnya C, maka bisa kita lihat ini adalah persamaannya. Nah, di persamaan ini karena dia membentuk suatu daerah, membentuk suatu luasan daerah, maka integralnya 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena luas itu kan panjang kali lebar. Maka dari itu ini integral dari D, bidang-bidang D, do Q per do X minus do P per do Y dA. Dan persamaan ini bisa dikonversikan menjadi ini integral C, batasnya C, P dx ditambah Q dy. Nah, kedua fungsi ini, dari fungsi ini kita bisa buktikan misalnya D itu bidang X, Y memiliki fungsi Gx kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan fungsi X, A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, dan batasnya C terdiri atas 4 busur C1, C2, C3, dan C4. Nah, dari persamaan ini bisa kita gambarkan seperti ini. Bisa kita gambarkan Y, X. Nah, terdiri atas 4 busur. Yang pertama C1, C2, C3, C4. Dibatasi oleh A dan B di garis X. Nah, ini X-nya Y sama dengan Gx dan Y sama dengan F fungsi X. Nah, integral C sama dengan P dx. Hapus. Dari persamaan ini kita bisa mencari buktinya, misalnya D itu memiliki fungsi X, Y sama dengan G fungsi X kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan fungsi X, batasnya A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, dan batasnya C terdiri atas 4 busur C1, C2, C3, dan C4. Nah, dari persamaan ini bisa kita gambarkan ini X, ini Y. Nah, di sini dia memiliki 4 busur C1, C2, C3, dan C4. Kita jelaskan ya, ini C1, C2, C3, C4. Oke. Lalu memiliki fungsi batas Y-nya itu fungsi Gx dan Fx. Lalu di luasan ini itu batasnya A sampai B, dan ini merupakan luasan dari D. Nah, selanjutnya integral C P dx sama dengan integral C1 P dx ditambah integral C2 P dx ditambah integral C3 P dx ditambah integral C4 P dx. Jadi ini merupakan gabungan dari integral C1 sampai C4. Lalu C1 ini memiliki batas A sampai B. Integralnya A sampai B itu P X Gx dx ditambah integral A sampai B
x f fungsi fx dx. Oke, sama dengan minus AB nih P X fungsi X dikurang P X fungsi GX dx sama dengan minus A integral batas A B yang dimana fungsi batas A dan B ini sama aja dengan fungsi integral dari GX. Ini fungsi dua kali, dia integral 2 kali karena ada di batas X dan di batas Y. Do P X, Y per do Y dy dx. Nah, dari integral ini kita bisa mendapatkan integral 2 kalinya, yang dimana ini karena di sini dy dx di integral 2 kali, yang di integral dulu adalah y-nya, berarti y-nya di sini, baru dx-nya berarti x-nya di depan, seperti itu. Jadi bisa kita sederhanakan menjadi integral 2 kali dari d do p per do y dA. Nah, sudah tertera sama halnya dengan perlakuan suatu himpunan X sederhana, maka diperoleh integral Q dy sama dengan integral D do Q per do X dA. Nah, hasil ini dapat diperluas ke daerah S yang tak sederhana, yaitu dengan memecah menjadi satu gabungan daerah-daerah. Jadi seperti ini. Misalkan ini ada sebuah daerah seperti ini, itu Nah, hasilnya ini bisa kita gunakan juga untuk S atau D, daerah yang tidak sederhana. Jadi kita peroleh ini ada D1, D2, dan D3. Dan juga teorema Green ini bisa berlaku untuk suatu daerah S dengan satu atau beberapa lubang, seperti ini. Nah, ini daerahnya itu memiliki satu atau beberapa lubang. Ini kita contohkan ada hanya satu lubang. Nah, asal saja tiap bagian dari batas daerah sehingga D itu selalu di kiri selama seorang menelusuri kurva dalam arah positif seperti ini. Yang sebelumnya tadi itu adalah penjelasan singkat mengenai teorema Green. Jadi dapat diketahui bahwa teorema Green itu adalah teorema yang digunakan untuk mencari suatu daerah atau suatu ulasan daerah yang dibatasi oleh C, yang dimana yang dibatasi itu adalah daerah-daerah yang memiliki kurva-kurva seperti itu. Nah, ini ada contoh soal yang dimana contohnya adalah andaikan C adalah batas dari segitiga dengan titik-titik sudut 0,0, 1,2, dan 0,2. Hitung integral yang dibatasi oleh C 4x kuadrat y dx ditambah 2y dy. Nah, sebelum kita sebelum kita mencari jawabannya, bisa kita gambarkan. Ini ada ini ada diagram X dan Y. Yang pertama itu ada titik 0,0, 1,2 kita bisa letakkan di sini, dan 0,2. Nah, bisa kita tarik garis seperti ini. Nah, ini untuk 0,0, ini 1,2, dan ini 0,2. Oke. Yang dimana itu dibatasi oleh C karena di sini itu dia merupakan bagian-bagian dari D seperti ini. Nah, rumus awal dari teorema Green itu sendiri adalah integral D do Q per do X ditambah do P per do X. Nah, sama dengan integral C P dx, ini Y, P dx ditambah Q dy. Nah, dari soal ini bisa kita ambil, dari persamaan ini bisa kita ambil soalnya. Ini ada
integral C 4xy dy ditambah 2y dy. Nah, kita andaikan ini adalah P dan ini adalah Q. Oke. Yang pertama itu, oh maaf, ada sedikit keliru. Ini bukan X ya, ini bukan tambah tapi dikurang. Maaf. Jadi rumusnya seperti ini. Saya ulangi lagi. Jadi dari rumus ini 4x kuadrat y dx ditambah 2y dy. Andaikan ini P dan andaikan ini Q. Dan ini bisa kita masukkan ke persamaannya. 0, batas x-nya itu 0 sampai 1 dan batas y-nya itu 2x sampai 2. Nah, ininya kan 2q per 2x minus 2p per 2y. Nah, 2q-nya itu 2y, itu berarti yang diturunkan terhadap x berarti 0, dan p-nya ini diturunkan terhadap y. Terhadap y berarti sisa 2x. 4x maksud saya. Kuadrat. Dah. Lalu bisa kita kerjakan. Minus 4x kuadrat y, kita turunkan dulu, kita integralkan dulu di yang y-nya karena ini integral 2 kali dx. Lalu dapat hasilnya kita integralkan berarti minus 8x pangkat 3 per 3 ditambah 2x pangkat 4 dx-nya 0, 1. Jadi sama dengan minus 2 per 3. Nah, yang selanjutnya adalah nomor 2, yaitu bentuk vektor dari teorema Green. Nah, misalkan C kurva tertutup sederhana, mulus pada bidang XY, dan bahwa kurva tersebut diberi arah berlawanan dengan putaran parametrisasinya. X sama dengan X fungsi S, dan Y sama dengan Y fungsi S. Maka T sama dengan dx per ds I ditambah dy per dsj. Ini merupakan vektor singgung. Dan untuk N sama dengan dy per dsi minus dx per dsj. Ini adalah vektor normal satuan. Oke, nah dari persamaan ini bisa kita buktikan atau bisa kita dapatkan untuk menunjuk ke arah luar dari daerah D yang dibatasi oleh C. Jika f fungsi f x y sama dengan p fungsi x y i ditambah Q fungsi Q x y j adalah suatu medan vektor, maka yang pertama kita ambil persamaan yang pertama tentang teorema Green itu, yaitu integral D do Q per do x minus do P per do y sama dengan integral yang dibatasi C P dx ditambah Q dy. Nah, ini bisa kita asumsikan bahwa ini adalah diferensiasi dari fungsi f ini. Misalkan ini adalah persamaan 1. Nah, ini persamaan 1. Lalu ini persamaan 2-nya. Ini persamaan 2. Dan ini adalah persamaan 3. Jadi bisa kita peroleh integral C. Kita substitusikan dari persamaan 1 ke persamaan 2 dan 3. Jadi V N ds sama dengan integral C. V ini berarti dia PI ditambah QJ dikali dengan do Y per do S I minus do X per do S ds sama dengan integral ini dibatasi oleh C minus Q dx plus P dy sama dengan integral 2 kali dari D do P per do X ditambah do Q per do Y dA sama dengan integral 2 kali dari D diferensiasi dari F dA sama dengan integral dari D yang dimana ini kita bisa jadikan dia sebagai operator F dA. Nah, bentuk vektor dari teorema Green itu sendiri bisa kita peroleh, bisa kita
cari dengan rumus integral 2 kali D diferensial F dA, atau bisa kita sederhanakan menjadi integral 2 kali D operator dot F dA. Baiklah, sekian untuk penjelasan mengenai teorema Green. Jadi perlu diketahui bahwa teorema Green itu sendiri adalah teorema yang dimana digunakan untuk mencari suatu luasan yang memiliki beberapa kurva atau beberapa integral dengan batasan C yang dibatasi oleh C. Dengan rumus awalnya atau dengan persamaannya itu integral 2 kali D do Q per do X minus do P per do Y sama dengan integral C P dx plus dy. Dan untuk bentuk vektor dari teorema Green-nya itu kita ada dua rumus, yang pertama ini dan yang kedua ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.